Tapi kan dia duluan yang jahat sama aku. Maksudnya nggak jujur dari awal. Udah gitu istrinya udah baru banget beranak tuh aku chat, aku kirimin semua video-video aku lagi. Oke. Oh my god. Nah, terus reaksi istrinya gimana? Kabar Balik lagi ke masalah cowok-cowok tadi. Berarti kalau lu ketemu ketemu straight man. iya, itu tadi kebanyakan lu pasti ini ngecas mereka. Iya, teman-teman aku juga pada tahu kok. Kalau aku itu top female, top lady lah. Dan lu bisa bangun. Bisa. Kalau misalnya aku lagi kebanyakan hormon, Hah? aku take Cialis or Viagra. Oke. Tetap ada bantuan lah ya. Ada bantuan. Ada bantuan. Karena mereka juga paham kok. Oke. Nah, itu biasanya apa namanya tamu lu ini kebanyakan suami orang dong berarti atau siapa aja? Iya, suami orang kebanyakan. Kenapa kebanyakan suami orang Nggak gitu? tahu. Tanya aja sama mereka. Kenapa? Kenapa? Mungkin dia punya hasrat terpendam or fantasi liarnya mereka yang tertutup mungkin. Kalau lagi sama istrinya nggak bisa. Gitu. Oke. Lu pernah berpikiran nggak sih misalkan lu ngecas mereka, kenapa mereka mau gitu loh? Iya, aku nanya kok. Apa yang mereka bilang? Ya aku pengen aja sayang katanya. Karena kan punya kamu lebih gede daripada punya aku. Atau fantasi lain apa lagi? Dia bilang. Ya, kalau misalnya kita lagi jalan berduaan, tetap aku jadi suami kamu, kamu istri aku. Tapi kalau kita udah di kamar, kamu suaminya ya, katanya gitu. Atau istrinya, katanya gitu. Itu bisa dipakai mereka itu, yakin lu itu gini. Yakin gak itu suami orang? Yakin, kan aku tahu dari awal ketemu kan jujur-jujuran. Aku nggak mau ada yang sembunyi karena sering yang dilabrak juga sama istri. Karena aku sering dilabrak si orang. Gua nggak ngebayang ya guys ya, maksudnya pas dilabrak gitu, pas lu lagi tunggingin tuh suami orang itu. Enggak. Ada seru nggak coba? Dulu pas pertama kali dilabrak sama istri orang tuh pas masih zaman aku ngekos di Bandung. Oke. Dan lucunya si istrinya tuh bawa ibu mertuanya gedor-gedor kosan aku. Oke, aku bukain. Dia caci maki aku, wow, segala habis-habisan, dikatainnya aku cewek kiamat. Oke. Suaminya tetap milih aku, nggak mau pulang sama istrinya. Itu paling istrinya bawa anak loh. Astaga. Sorry. Itu istrinya dia tahu nggak sih lu? Maksudnya lu kayak gini? Nggak tahu deh. Dia taunya perempuan kali ya? Mungkin soalnya bilangnya cewek kiamat, nggak tahu apa maksudnya. Pokoknya cewek kiamat waktu itu dia bilang. Bawa anak ke situ. Masih milih lu suaminya itu. Aku suaminya kan aku udah gilain, tanah dia pulang. Terus kata dia diem aja, emang suaminya tuh emang rada-rada goblok gitu, penakut. Tapi ganteng sih. Ganteng goblok gitu ya. Tapi ganteng sih. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Kata lu bilang sering dilabrak nih. Ada sih. Oke. Gua dengerin. Ini keluarga Chinese. Oke. Sampai apa sih namanya? Awal-awal tuh dia nyuruh aku, dia orang Jakarta ya. Aku lagi nonton bioskop sama teman. Jam 11 malam itu aku ditransfer uang 6 juta DP buat ke Jakarta. Harus hari itu juga. Itu di tengah-tengah film, bahkan seperempat film pun belum. Awal film banget. Aku langsung keluar. Aku pesan Grab. Ciao Jakarta. Berikut Jakartanya di mana? Di Cengkareng, jauh banget kan? Oke. Ketemulah aku di Aston sama dia. Manjang lah tuh di situ.
manjang berapa sih, ya 3 tahun lah ada. Dan tahun-tahun kedua itu dia baru mulai jujur kalau dia tuh punya istri dan istrinya itu lagi hamil mau beranak. Situ aku emang lagi kebanyakan hormon juga sih, jadi jadi temperamen dan kayak nggak nerima gitu. Dia YouTuber kok. Oke. Aku nggak bisa sebut namanya. Iya. YouTuber, nah terus YouTuber gaming sih. Udah, cluenya itu doang. Cina, ganteng, tatoan. Terus aku follow-followin semua teman-temannya di Instagram. Berikut istrinya juga. Aku chat istrinya. Jahat sih aku. Oke. Tapi kan dia duluan yang jahat sama aku. Maksudnya nggak jujur. Nggak jujur dari awal. Udah gitu istrinya udah baru banget beranak tuh aku chat. Aku kirimin semua video-video aku lagi. Oke. Oh my god. Nah, terus reaksi istrinya gimana? Kabar-kabarnya sih cerai ya, udah cerai. Sampai secara itu. Kenapa lu maksudnya sorry ya, kenapa lu sampai ngirimin video hubungan lu sama si istrinya? Ya biar dia tahu kelakuan suaminya di belakang dia. Oke, itu misinya? Atau mungkin bukan udah nggak ada transferan atau uang lagi? Enggak. Karena lu enggak. Kasihan mungkin atau gimana sih? Sebenarnya kesel sih, lebih ke kesel. Oke. Itu yang paling fatal. Itu yang paling dua keluarga yang aku bikin cerai. Sampai cerai, bener-bener sampai cerai. Sampai hancur, sampai dia nggak ada sosial media, kabarnya ya dari teman-temannya. Gitu. Oke, Trixie, luar biasa ya pengalaman kamu ya. Kesel ya, kalau aku tuh orang yang nggak bisa dibohongin sama nggak bisa dibohongin aja sih intinya. Sampai sekarang kan makanya kalau aku ketemu klien baru tuh kita harus jujur-jujuran dari awal. Kamu udah punya istri belum gitu, jangan sampai aku dilabrak atau aku yang ngelabrak duluan gitu. Oke. Ya berarti intinya lu kayak menerima orang itu pasti kebanyakan suami orang berarti ya? Iya, kebetulan juga emang rezeki aku mungkinnya dari situ dan kayak juga sih emang. Oh, kayak. Wow. Sorry. Kayaknya mati satu deh. Oke. Coba. Oke, guys, ya kembali lagi ke Hapo Channel. Tadi ada masalah teknis sedikit nih, karena dia terlalu tinggi, jadi agak kesenggol sedikit ya guys ya. So, kita kembali lagi nih ya. Oke, aman ya? Aman. Ini yang seru sih yang gue baru pertama kali juga ya di sini ya Hapo Channel ya. Mungkin kalian juga di luar sana baru pertama kali juga mendengar, atau mungkin kalian sudah sering melihat video-video yang aneh-aneh mungkin gitu. Tapi kok menurut saya ini paling unik dan paling saya baru dengar gitu loh. Suami orang, ya kan? Suami orang ketemu dengan kayak bentuknya seperti Trixie gitu loh. Terus minta dipuaskan gitu loh. Dan dipuaskan itu yang ada kan suaminya yang memuaskan Trixie gitu, atau mungkin dia ya minta dipuaskan. Nah ini kan kebalik gitu, kayak dunia kebalik gitu loh. Nah ini kita pengen clearin gitu loh, Trixie ya, pengen clearin, berbagi di Hapo Channel. Nah balik lagi ke masalah tadi, gue belum clear. Lu ketemu suami orang, oke. Sebentar gue lagi. Kebanyakan suami orang atau single lah, taruhlah ya, single atau duda atau suami orang. Suami orang. Masih suami orang guys. Suami orang. Oke. Kayak 50-50 lah. Tapi yang single juga ada dong. Yang single juga ada. Kayak yang duda gitu? Single dari Yas. Oke. Yang duda? Duda ada. Duda juga ada. Duda ada. Oke, sorry. Nah, duda ada, tapi kebanyakan Trixie bilang suami orang. Apakah suami kalian, ibu-ibu yang ada di sana? Coba dicek.
Tapi ngomong-ngomong ke suami orang tadi tuh banyak nggak udah? Masih kehitung nggak pakai jari? Kehitung pakai jari. Soalnya kebanyakan kan manjang aku. Oh, oke. Oh, manjang. Sistemnya manjang. Jadi sistemnya pacaran atau langganan? Iya, pacaran. Loyal, ya loyal. Langganan. Oke. Nah, terus misalkan kayak gitu tuh berarti dia terus deh tuh ya? Iya. Hampir tiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali? Ada kadang seminggu sekali, datang sebulan 2 kali. Oke. Bener-bener yang ya gue yang pakai dia. Oke, ntar dulu. Nah, itu berapa lama biasanya kalau bertahan sama suami orang ini kayak ngejalanin hubungan sama dia? Sejauh ini yang sekarang ini udah jalan 7 tahun. 7 tahun? Ada yang 7 tahun? Serius? Serius. Paling cepat deh. Paling cepat 1 malam. Iya, paling cepat 1 malam. 1 malam. Oke. Nah, kita balik ke yang masalah hot tadi atau mungkin yang unik tadi. Nah, lu ketemu dia, suami orang ini, berarti kebanyakan lu yang memuaskan mereka. Dalam hal tadi itu, lu yang ngecas suami orang ini. Iya. Iya. Lu cerita dong gimana? Coba bulatin deh, gue pengen denger deh. Coba gimana? Kayak misalkan lu ceritain, lu ketemu dengan suami orang ini, terus lu ngapain gitu. Biasanya di hotel ya? Di hotel. Ada nggak di kebun gitu atau di mana? Kalau gila ya. Atau di dalam mobil deh? Di hotel, iya paling aku suka sih dalam mobil. Oke. Karena mobilnya juga gede kan. Oh iya, orang-orang settle biasanya orang mobilnya gede-gede. Mobil berjalan gitu? Sambil jalan kayaknya enggak. Mobil parkir. Mobil parkir. Parkirannya paling tinggi, yang sepi. Di parkiran ramai juga pernah kok. Oh, yang paling ramai juga pernah gitu ya. Itu udahlah. Oke. Nah, lu misalkan kalau yang dia itu datang deh tuh ya. Lu ketemu sama orang ini terus itu tadi gimana sih? Kita pengen tahu deh dari mulutnya Trixie langsung coba. Iya, katanya, iya sayang, aku kalau sama istri aku tuh nggak pernah digini-giniin, bla 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 bla. Kalau sama gue kan kayak semuanya gue, istilahnya tuh gue ring. Kan kalau sama dia, sama istrinya kan nggak pernah ring, katanya gitu. Oke. Di tadi itu di ring, bagian lubangnya gitu ya. Oke, terus apa lagi? Iya, ya kebanyakan pada suka di karena nggak dapet itu dari cewek-cewek. Es krimnya diemut juga? Iya dong. Pasti ya. Pasti. Es krimnya diemut, terus bagian gorong-gorongnya juga dibersihin lah gitu. Iyalah. Ya. Dibersihin. Terus istrinya nggak ngasih gitu ya? Ngasih. Kebanyakan ngomong kayak gitu. Kalau sama gue kan semuanya dari atas sampai bawah. Buat para suami kenapa nggak minta? Nah, lu bersihin tuh terus abis itu diapain? Dicas langsung bus gitu. Iya. Dia suruh ini dulu punya gue juga dong. Maksudnya gimana? Gue suruh ngesong punya gue. Oke. Hah? Baru gue ketawa. Maksudnya dia 69 gitu? Iya. 69. Dia mau juga. Mau juga. Makan es krim lu? Iya. Dia bilang rasa apa? Ya enak aja sih kata dia karena istrinya nggak punya gitu. Istrinya nggak punya. Oke, berarti suami ini minta digituin dan minta di es krimnya diemut juga dan dia juga ngemut es krim lu. Iya. Luar biasa ya. Ada yang lebih jauh? Diapain lagi lu? Dijambak gitu kayak gimana gitu? Gue pernah sih waktu di Singapura ya. Itu gue sampai kita tuh mandi air kencing, golden shower. Ini seks lu luar biasa. Golden shower pernah golden shower. Oke. Terus ditawarin disuruh makan teong, di ngendusin kentut. Terus kalau ngendusin kentut itu kebanyakan sama orang ini aja. Ngendusin kentut gue. Gue nggak yakin. Serius?
Serius. Serius? Serius. Serius? Serius. Oke. Lu BAB gitu? Iya. Lu diapain sama mereka? Dibungkus gitu? Atau diapain sih? Diendus sih sama mereka, diendus kebanyakan. Lu BAB terus mereka suruh ngendus? Mereka ngendus? Mereka yang mau. Di BAB di muka mereka? Iya. Mereka yang mau, dan itu tuh mereka tuh kayak udah pakai obat dulu. Oh my god. Terus kencing juga? Kencing di muka ya. mereka? Kalau aku sih lebih mending kencing aja deh dibanding scat atau whatever itu. Kentut? Kalau kentut iya sering. Banyak yang demen. Banyak yang gitu. Nyalain AC aja sama kipas angin, didobelin, kan kita masuk angin tuh. Terus kentut dia tuh di mukanya dia? Dia endus, bener-bener diendus. Jadi itu namanya, istilahnya kalau di seks itu ada snatching. Sekali lagi apa? Snatching itu bukan snatching, sniff. Kalau snatching mengadu dong. Sesek ya. Sniff. Ngendus kentut, farting. Yang lilin-lilin ada? Oke, yang liar dicoba, kita pengen denger nih dia. Yang liar paling dijepit. Apa dijepit? Jepit. Siapanya yang dijepit, kamu? Dianya. Kalau gue lebih ke mistress kan, dominan kan gue yang nyambukin, ngejilatin heels gue, palanya gue ini. Lu nggak ngarang kan nih? Nggak ngarang, bener-bener. Tanya aja sama yang sama kayak gue, pasti dia juga pernah kok dapat klien kayak gitu. Dus. Dililinin, diinjek pakai heels, gue injak. Gak apa-apa, udah bebasin aja gak apa-apa, nanti tinggal ini. Gue injek itunya. Oke. Pecah? Nggak pecah sih. Ya merah-merah mungkin, tapi endul kalau kata dia. Aduh. Sampai badannya merah-merah, bonyok-bonyok. Tapi kalau lilin enggak sih, gue nggak tega. Tapi cambuk ya, lu berarti kayak satu karakter kayak Catwoman gitu yang pakai jaring-jaring gitu kan? Pakai baju-baju, pakai baju-baju latex gitu. Oh my god. Terus yang diikat-ikat gitu kayak di rantai atau di apa, pernah juga? Rantai-rantai gitu. Maksudnya kayak di rantai terus. Lebih ke borgol. Iya kayak gitu kan? Rantai-rantai nggak ribet gue. Nggak suka yang ribet. Kayak lu nya di rantai gitu, terus lu diapain, atau cowoknya yang di rantai gitu? Cowoknya. Karena lu dominannya aja lah ya. Karena intinya. gue dominan. Yang nyiksanya dia ya. Yang nyiksa, Yang gue jadiin anjing ada. Serius. Karena terus emang kebanyakan mereka yang minta kayak gitu, mereka udah ada propertinya, udah ada persiapannya. Kayak ada kandangnya, ada makanannya ganti apa gitu. Gue yang paling ini sih yang dicambuk. Bener-bener dia tuh kayak nurut banget gitu, penurut. Suka deh gue. Oke, udah betul. Nah, itu boleh digambarin gak sih itu kisaran umur berapa sih kayak yang lawan-lawannya? 35 tahun ke atas. 35 tahun ke atas. Dan itu mereka masih pada masih seger-seger gantung-gantung, apalagi Cina-Cina Surabaya. Oke. Berarti kebanyakan orang-orang ya. Buat kalian cewek-cewek yang cantik-cantik, hati-hati ya sama pacar kalian yang ganteng-ganteng tuh. Sebenarnya dia tuh lebih atraktif tuh ke yang kayak kita. Yakin. Alasan aku nggak mau mutihin kulit aku selama aku balik dari Bali. Aku lebih suka hitam-hitam. Sama kayak orang bule berarti ya, mereka suka yang eksotis gitu ya. Kebanyakan tuh cowok kalian tuh yang selingkuhannya kita tahu, jujur. Puan-puan gini ya. Puan-puan ekstrim gitu. Yang ekstrim gitu. Cantik-cantik berbahaya kan. Berapi-api. Diinjok itu gue seru itu yang tadi itu sih yang belum clear, itu yang lu itu tadi. Gue masih belum masuk akal. Kalau itu tadi ketinggian buat gue. Yang itu tadi suami orang lu tuh lu cas. Gue cas. Puas mereka itu ya. Banget. Puas banget, nggak mungkin bayar mahal gue.
Kalau nggak Oke. Nah, kita malah spill lagi deh tuh yang masalah harganya itu. Biasanya dikasih berapa? paling kecil 3 juta sih. Lumayan juga ya. Paling kecil 3 juta. Itu sekali pokoknya terserah dia tuh, lu mau diapain, mau mereka minta apa, pokoknya 3 juta. Karena gue bukanya kan kayak 7. Bukanya 7. Udah kayak harga cewek. Luar biasa guys. Nah terus habis itu suami orang itu udah lu cas, udah mereka berapa lama biasanya mereka minta dicas itu? Tergantung sih, ada yang mintanya cepet-cepet, ada yang mintanya lama. Karena kalau sama aku nggak aku patokin waktu. Oke. Yang penting duit Dia gede. puas. Yang penting dia puas. Dan lu bangun gitu ya. Dan hotel juga bagus, itu penting. Hotel juga bagus, AC harus dingin. Benar, nggak bisa gue. Nggak mau gue kembali ke kayak nuansa zaman 20.000 kan. Bener gak sih? Oke, sekarang gini, itu udah clear deh ya. Nah, kita pengen tahu dari sosok lu lah ya, gitu ya. Ada perasaan merasa bersalah nggak sih sama istri-istri yang di luar sana gitu kan? Suaminya udah gue cas-casin tuh, udah gue bahasa kasarnya udah gue pakai gitu loh. Ibarat kata ada merasa bersalah nggak sih? Ada. Kayak gimana merasa bersalahnya? Coba deh. Maaf gitu atau apa gimana gitu? Enggak minta maaf sih, enggak, cuman kayak aku ngerasain aja kan, aku masih ada di enggak juga kan, kita kan ada sisi keperempuanannya ya. Oke. Kalau pacar kita yang gituin gimana? Aku juga pasti marah sih. Cuman kan beda konsep. Mereka yang datengin lu ya? Gitu. Ya, ibarat kata mereka yang nyewa lu gitu loh ya. Ya karena lu ada ya mereka samperin gitu. Oke. Nah selanjutnya sekarang balik lagi ke keluarga. Berarti kayak misalkan fisik lu seperti ini, berarti keluarga ayah dan ibu ya manggilnya ya? Mama, papa berarti. Nah, itu udah setuju dengan looknya Trixie sekarang ini? Udah setuju banget. Karena gue nggak pernah nyusahin. Oke. Kayak gue penampilan kayak gini nggak jadi aib buat mereka, nggak malu-maluin. Even lu datang kayak gini nih looknya ke rumah, nggak malu-maluin, karena emang pada suka, ih cantik gitu. Tapi bapak pasti masih ayah masih emosi dong pasti. Emosi udah hilang. Udah hilang juga. Udah hilang, paling kita cekcok, debat lah. Kayak debat aja. Debat tapi nggak berantem. Oke, udah kayaknya udah legowo lah ya, maksudnya udah nerima, ya udahlah, capek juga mungkin ribut-ribut terus iya, gitu. Tapi udah jarang ketemu sih sekarang. Oke, jadi intinya keluarga, ibu, adik, ayah lah, semuanya udah terima. Keluarga besar kayak kayak keponakan, kayak om-om, tante-tante. Semuanya udah welcome lah. Welcome, gitu. udah nerimain aku sebagai perempuan. Oke. Untuk detik-detik terakhir kita seru-seruan. Oke, Trixie. Nah ini kan seandainya nih, kita berandai-andai kan, gini deh, atau mungkin balik lagi ke tadi, kamu kan menjalani kehidupan seperti itu, mau sampai kapan kira-kira? Seks liar gitu, masalah bayar-bayaran gitu, atau kayak gimana gitu? Sampai kapan aku menjalani itu? Sebenarnya udah jarang sih. Oke. Udah jarang. Cuman masih ada beberapa loyal customer. Oke. Tuh ya 5 orang. Itu yang selalu dipegang sekarang? Iya, sampai sekarang masih suka datang. Lebih umum atau privat sih ininya? Private dong. Oke, jadi nggak sembarang orang kenal orang di pinggir jalan juga nggak? Oh no way. Yang penting duit. Enggak lah. Tetap balik lagi ke fisik lah ya, lu lihat juga. Kan udah ada sumber. Oh, kita pengen tahu. Sekarang ada yang piara nggak sih nih? Ada yang ngejagain kamu? Ada. Berapa orang? 1. Oh, 1 doang. Tapi cukup lah ya untuk sehari-hari. Oke, umur berapa dia? 36. 36.
36. Itu pacaran atau kamu udah nganggap kayak suami atau kayak gimana? Atau mungkin om-om gitu doang? Kalau aku nganggapnya lebih ke Istri. pacaran sih kita. Oh, masih pacaran. Aku kirain kamu istri kamu gitu, istrinya lu. Pacaran. Oh, pacaran. Oke. Dan dia orangnya juga lumayan terkenal kok. Terkenal dalam bidang politik, udah itu aja. Gue antara yakin dan enggak sih gitu loh. Ada, mau aku lihat buktinya. Enggak usah. Gue nggak mau bermasalah. Ya udah, itu urusan lu deh. Gitu, yang penting biar orang ini sedikit tahu. Intinya aja. kalau aku berani ngomong berarti iya. Oke. Berarti iya. Oke. Selanjutnya, di Hapo Channel. Nah, kalau kamu dikasih uang banyak gitu, taruh deh 200 juta. 200 juta itu mau dijadiin apa? Aku mending buat sebagiannya aku kasih buat beramal sih. Beramal. Banyak-banyakin amal aja dulu. Sorry, gue gambarin. Ada mungkin 200 juta pengen ngerubah semuanya jadi looknya seperti yang itu tuh, yang sebelah gitu. Yang udah bentar-bentar ngerubah gitu, enggak? Enggak ada keinginan gitu untuk ngerubah hidung, bibir, atau ini semuanya dirubah semua, atau dibuang andalannya itu enggak? Paling ini aja sih. Pengen dibagusin lagi? Bagusin lagi. Tambahin. Maksudnya iya, tambah implan lagi. Oke. Nah, seandainya nggak ada duit sama sekali. Aku mau ngerubah oke, nggak usah nggak ada duit ya. Maksudnya ada kemungkinan nggak suatu saat pengen kembali ke kodratnya lah gitu loh. Kayak orang-orang kembali dong ke kodrat gitu. Ada keinginan nggak seperti itu? Belum Ada keinginan. Masih enjoy dengan Trixie yang sekarang. Oke. Kayaknya jangan sampai dia ada di titik itu. Hah? Maksudnya nggak mau? Nggak mau. Mau kayak gini aja terus-terusan? Kayaknya kalau kayak gitu bakal kehilangan semuanya dong. Kehilangan semuanya? Kehilangan apa? Kehilangan semuanya, sumber tanah Sudeka. Sumber mata air. Iya. Oh, itu yang membuat kamu takut nggak bakal mau berubah. Tapi kan kita nggak tahu suatu saat kamu sakit gitu ya, yang mudah-mudahan enggak. Kan namanya kita hidup itu pasti ada sehat ada sakit, ya kan? Ya tiba-tiba kamu sakit udah nggak cantik lagi, atau mungkin iya, kita bikin apa kayak bisnis kayak bisa mungkin kita harus jadi bos. Oke. Oh, berarti ada motivasi dong untuk kesana. Berarti sekarang ini kamu ngumpulin duit, disimpan. Ya bagus kalau gitu loh, maksudnya ya. Mungkin kita harus jadi bos, uncang-uncang kaki gitu. Terus emang aku udah udah kayak keluarga tuh udah tahu garis hidup aku ke depan tuh udah kayak gimana. Oke. Aku tuh nggak bisa kerja sama orang. Maunya jadi bos. Jadi nyonya. Oke, tadi yang 200 juta itu tadi kan kamu pengen beramal itu. Nah, kalau usaha misalkan kamu pengen usaha apa sebenarnya? Usaha kuliner. Oh, berarti berhubungan kayak restoran gitu lah ya. Karena lebih menjanjikan. Oke. Terus apa namanya, salon beauty lah ya. Oke, beauty care gitu. Makeup gitu nggak? Apa jadi makeup mua gitu? Iya, bisa. Walaupun udah punya bisnis, tapi aku mau juga jadi mua gitu. Oke, kita pengen tahu sedikit nih ya. Trixie punya cita-cita nggak sih? Bos. Jadi bos? Jadi bos. Mundur lagi ke belakang. Waktu zaman kecil gitu punya cita-cita nggak dulu itu? Ada, supermodel. Oh, supermodel. Serius? Wow. Serius, aku pengen jalan kayak catwalk gitu. Runway di Milan, di New York, di Paris. Kenapa nggak dilanjutin, coba mengejar impian? Kan nggak ada yang nggak mungkin gitu kalau berusaha terus. Sekarang aku lagi sekolah dulu sih. Oke. Aku masih sekolah gini-gini. Oke. Sekolah dulu, beresin kuliah, ambil jurusan kesukaan aku itu fashion.
Ya semoga aja bisa tercapai. Oke. Nah, sekarang kita untuk terakhir kali detik-detiknya nih ya, kita pengen tahu lagi. Nah, sekarang Trixie sama balik lagi keluarga, berarti udah menerima, tapi ada kata-kata nggak yang unek-unek yang tersimpan lama gitu untuk ibu atau adik atau ayah gitu, pengen nggak ada disampaikan, sih. maaf ya bu atau apa gitu? Itu udah sering banget dari sering. awal-awal. Oke. Maafin kayak aku kayak gini. Udah sih, udah lewat. Masa-masa itu udah lewat. Jadi Udah sekarang lewat. tinggal Jalanin aja kehidupan aku. Yang penting aku sehat. Masih bisa ngelihat mereka, masih bisa bantu-bantu mereka gitu. Bantu-bantu mereka. Berarti sering ngebantu keluarga dong ya? Iya, bisa dibilang aku juga tulang punggung. Tulang punggung buat adik aku. Adik aku masih sekolah. Oke. Kita korek dikit. Trixie tulang punggung. Boleh tahu nggak sih? Ya terserah sih mau dijawab apa enggak. Ibu pekerja, ibu rumah tangga. Mama aku ibu rumah tangga. Ayah? No comment. No comment. Berarti kamu semua di keluarga itu yang sampai sabun-sabun. Kamu Iya. jalan-jalan. Sebenarnya mama juga kadang-kadang kerja sih. Oke. Jadi intinya kalau misalkan berapa persen kamu ikut andil di keluarga? Oh, 80%. Oh. Ya berarti ya ibarat, makanya mungkin ibu kamu juga mama kamu ya karena kebanyakan kamu yang ikut andil di situ, ya udahlah, mau siapa lagi? Ya kayak kamu bilang tadi, mungkin ayah kamu itu yang kamu Papa aku pemabuk parah, udah ini itu. Oke. Ya kalian bisa gambarin deh guys di luar sana kayak gimana seorang pemabuk, pecandu ya. Candu banget. Ya udahlah. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke netizen misalkan. Melihat kamu kayak gini, ya kan? Punya apa namanya? Punya cerita nggak atau punya unek-unek nggak ya? Karena kan tahu sendiri kan netizen itu ya maha benar mereka kadang gitu loh, ya kan? Iya. Ada pro, ada dan kontra gitu kan. Gimana tanggapan kamu misalkan kamu kan seorang ini atau apa, punya nggak untuk mereka Kalau jawaban? aku tinggal kasih emot ini aja sih. Emot love 2 udah. Apa itu Lope 2? Maknanya apa? Enggak nanggepin. Tapi aku tetap ya udah, nggak apa-apa sih. Nggak nanggepin, lebih ke nggak nanggepin. Tapi dikasih love, Iya, nggak ada kata-kata gitu nggak ada. untuk netizen atau siapapun. Nggak ada. Oke. Bodo amat, lebih ke bodo amat sih. Lebih ke bodo amat. Lebih ke bodo amat. Oke. Nggak ngerugiin juga kok. Nah, sekarang kita agak sedikit ke meluas. Kamu tahu kan, Trixie, kita tinggal di Indonesia, yang notabene kan pasti yang kayak masalah-masalah kayak LGBT atau mungkin itu udah LGBTQ itu udah mencakup semuanya lah gitu loh. Kan di Indonesia tahu sendiri lah gitu loh. Ada nggak tanggapan kamu kayak gimana Tanggapan aku tentang di Indonesia ini loh yang tentang LGBTQ Iya. di Indonesia? Iya, selama nggak ada sih. nggak ada, jalan-jalanin aja udah. Jalan-jalanin aja. Karena aku nggak suka ngomentarin orang kan. Oke, sekarang gini, gue pengen tahu, seandainya kamu ada yang apa namanya orang luar atau mungkin orang Indonesia mengajak kamu menikah gitu, ya kan? Kamu mau? Mau. Tapi di Indonesia nggak boleh. Iya, kita keluar negeri lah. Oke, Kita keluar negeri. berarti kamu pengen menikah gitu? Ada sih cita-cita aku menikah sama orang Jerman. Berarti ada kemungkinan suatu saat nanti kamu pengen ke Jerman? Ada. Ya, berarti kamu pengen menikah ya? Tapi di Indonesia tahu sendiri kan Iya, nggak nggak bisa, bisa. gitu kan? Tapi kamu sendiri ada kepengenan seperti itu? Heeh. Oke. Gak usah jauh-jauh Jerman deh. Aussie dulu.
ya kamu masih muda sih gitu loh ya guys. Ini 23 tahun ya kan. Saya nggak cek KTP ya, tapi ya dia bilang 23 tahun. 23. Fokus sekolah dulu sih. Masih banyak perjalanan kamu sih, masih panjang perjalanan kamu sih gitu loh ya. Ibarat kata ini anak ini ya bisa jadi kayak hari ini ngomong ini, besok tiba-tiba berubah jadi apa gitu kan. Itu sih intinya. So sepertinya podcast ini udah cukup sampai di sini aja yang kita korek ya. Takutnya makin dalam lagi makin danger guys. Ya kan, makin danger dan bahaya gitu loh ya. Jadi dari podcast ini ya apa ya yang saya ambil ya edukasinya. Ya, walaupun mungkin buat kalian di luar sana ya, mungkin ya apa sih apalagi komen-komen yang di Hapo Channel gitu ya. Tapi ya ada sedikit edukasi lah, walaupun kalian tidak menilai dari konten ini gitu loh, atau tidak ada edukasinya, tapi menurut saya ada edukasinya. Ya kita jadi tahu gitu loh kehidupan orang di luar, di sekitar kita gitu loh. Dan di sekitar ibu-ibu, ya kan? Jadi tahu suami Anda seperti apa gitu kan? Gitu loh. Ya tapi nggak semuanya sih ya, nggak semuanya. Tapi ya balik lagi ke orangnya gitu loh. Waspada. Karena kan ya orang sih tentang seks itu ya bermacam-macam gitu loh. Sebenarnya tentang seks itu banyak banget, liar banget. Suhu kamu ya, lu udah termasuk suhu belum sih lu bilang? Sebenarnya suhu sih enggak, cuman lebih ke apa ya? Ya udah paham lah. Pro boba. tiap satu apa namanya satu customer pro dulu gitu. Oke guys. Oke, ada lagi nggak mau yang cerita yang unek-unek lagi? Ada? Iya buat netizen gitu. Jangan asal judge orang yang seperti kita ini tanpa tahu atau kenal mereka dulu. Oke. Karena nggak semuanya yang kayak kita ini jahat atau ya memalukan lah bagi kalian. Udah itu aja. Oke. Trans right are human rights sih, udah itu aja. Oke. Jadi kembali lagi ke kalian semuanya para Hapo Channel atau subscribernya Hapo Channel, dan bahkan yang tidak subscribe atau di luar sana yang menonton konten ini, saya tegaskan sekali lagi, ini hanya just content. Just content. Saya ingatkan kembali, just content, agar kita tahu di sekitar kita no hurts feeling. Banyak hal-hal yang tabu, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi akhirnya kita tahu di Hapo Channel ini. So dari pelajaran dari Trixie ya ambillah yang positifnya. Mungkin kalau memang ada yang positif dari sosoknya Trixie, atau mungkin tidak ada sama sekali, ya sudahlah, ya anggap aja cuma hanya buat tontonan gitu loh, atau mungkin konten aja gitu loh. So daripada berlama-lama ya, intinya sih pesan saya buat kamu ya, oke buat kamu juga ya, kita doain ya. Doain apa ya, kamu juga nggak mau berubah sih, bingung saya. Tapi ya saya doain kamu ya, mungkin ya apapun yang impian kamu ya kan, suatu saat nanti ya mungkin kamu pengen menjadi apa itu dulu deh ya. Karena balik lagi ya guys, saya nggak bisa ngejudge dia atau gimana pun, karena ingat lagi dia masih muda ya kan. Kita nggak tahu suatu saat nanti dia seperti apa. Intinya cita-cita kamu dulu deh kamu kejar ya. Karena perjalanan kamu masih panjang. Amin. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga dipermudah urusan kamu semuanya ya. Amin. Entah event itu nanti kamu mau kayak gimana ya itu urusan kamu sama yang di Tuhan lah gitu. Kita nggak bisa ngejar urusannya dia dengan Tuhannya dia gitu loh ya. Intinya cita-cita kamu dulu deh kamu kejar ya. Sukses buat kamu. Sukses buat kamu, dan saya ucapkan terima kasih sudah datang di Hapo Channel. Untuk kalian semuanya yang ada di luar sana, daripada berlama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih sudah menonton konten-konten Hapo Channel. Intinya sekali lagi saya ingatkan, just content ya, just content doang di sini, tidak ada maksud unsur menyinggung siapapun, agar kita tahu di sekeliling kita banyak hal-hal yang terjadi seperti kasus-kasus seperti ini. So, saya Harry dan Trixie. See you. Sampai ketemu lagi.